Tanah Sima. Ekonomi yang disakralkan. Kali ini kita akan bahas tentang Tanah Dengan Sima. ini, saya tetapkan Desa Mantiasih sebagai Tanah Sima. Yang mendominasi prasasti Jawa kuno. Sebagai Tanah Sima untuk melayani Sangha. Baik Raja Buddha maupun Hindu. Perdikan Wanua Tengah menjadi Sima. Sima adalah tanah bebas pajak yang ditetapkan Raja. Kubebaskan pajak desa-desa Paparahuan. Untuk kepentingan Candi Suci. Tanah Sima ini kupersembahkan untuk Candi Suci Kamulan I Bumi Sambara. Kadang disertai kutukan. Siapa yang melanggar Sima ini akan hancur, binasa, mati mendadak, dan dilupakan Sebutannya para dewa. bermacam-macam. Tanah Sima, Perdikan, Swatantra, bebas pajak, Sima. Sima muncul sejak prasasti Jawa paling awal di abad 8 dan terus bertahan hingga akhir Majapahit. Hampir semua prasasti di Jawa kuno berisi penetapan Tanah Sima. Tidak satu pun ditemukan di Sriwijaya. Mengapa Sima sangat penting di Jawa? Kekuasaan di Jawa berbasis budaya pertanian dan bersifat teritorial. Ini membuat budaya kekuasaan di Jawa sangat mirip dengan Asia daratan, seperti bangsa Khmer di Kamboja. Apakah orang Jawa benar keturunan bangsa Austronesia? Tidak ada kerajaan maritim Austronesia yang menandai teritorial dan mematok batas lahan. Mereka hanya berlayar sejauh cakrawala. Atau mereka keturunan Austroasiatik yang dijajah bahasa Austronesia. Atau orang Austronesia asli yang telah beradaptasi ribuan tahun menjadi petani karena pesona kesuburan tanah Jawa. Yang pasti, selama ribuan tahun beras dari Jawa telah menghidupi seluruh Asia Tenggara. Bagaimana mekanisme Candi Tanah yang Sima? dibangun ini dan lahan sawah di sekitarnya adalah hak kalian. Saat panen nanti, ambillah bagian dari Tanah Sima ini. Aku tidak menarik pajak darinya. Mohon izin Baginda, bagaimana jika para petani menolak bekerja? Aku akan mengutuk siapapun yang menentang Tanah Sima. Dan kutulis itu di batu prasasti. Hamba yakin para petani tidak akan menolak pahala. Setiap hari kami akan melakukan ritual pemujaan untuk Yang Mulia dan Dewa Siwa. Itulah akhir yang dituju, ritual pemujaan kepada Raja. Tanah Sima tidak berhenti sebagai ekonomi candi. Raja Jawa tidak ingin dikenal sebagai figur yang maruk harta dari pajak. Ia adalah Dewa Raja yang menjembatani langit dan bumi, penjaga harmoni jagat dan kosmos. Ia bukan sekadar penguasa duniawi. Sima juga satu mekanisme untuk menyerap surplus produksi pertanian di Jawa di era sebelum pasar tradisional dikenal. Untuk hasil tanah biasa, diserap melalui pajak kerajaan. Untuk hasil tanah Sima, diserap melalui candi. Jadi Sima adalah pusat aktivitas ekonomi dan spiritual, di mana tanah dan aktivitasnya disucikan. Tujuan akhirnya adalah legitimasi dan hegemoni Raja Jawa.